Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu kembali hari ini. Kita akan belajar tentang mad far'i. Mad far'i adalah semua mad selain mad tabi'i. Karena bersumber dari mad tabi'i, maka disebut sebagai mad far'i. Panjang bacaan mad far'i mencapai 2-6 harokat. Mad far'i ini juga masih terbagi dalam 14 macam, yaitu yang pertama adalah mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil adalah bacaan mad tabi'i yang bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata. Panjang bacaannya yaitu 3 alif atau 6 harokat. Di dalam kitab suci Al-Quran, tanda dari hukum mad wajib muttasil adalah garis yang melengkung, tebal, dan tanda ini mirip seperti gambar pedang yang letaknya berada di atas dari huruf mad tabi'i ataupun terletak antara huruf hijaiyah mad tabi'i dan huruf hijaiyah hamzah. Contoh mad wajib muttasil adalah sawaun alaihim. Baik, yang kedua adalah mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil ini terjadi ketika ada huruf mad tabi'i bertemu dengan huruf hijaiyah alif, tapi tidak dalam satu kata. Secara etimologi, jaiz berarti boleh dan munfasil berarti terpisah atau di luar kata. Cara membaca dari mad jaiz munfasil ini adalah boleh panjang 2, 4 atau 6 harokat. Biasanya dalam Al-Quran, kata atau kalimat yang mengandung mad jaiz munfasil diberikan suatu tanda berupa garis tipis yang melengkung pada bagian atas huruf mad tabi'i, atau juga bisa berada antara huruf mad tabi'i dan huruf alif tersebut. Contoh mad jaiz munfasil, intaliqu ila. Baik, yang ketiga adalah mad arid disukun, yaitu setiap mad tabi'i bertemu dengan huruf hidup dalam satu kalimat dan dibaca waqaf atau berhenti. Panjangnya adalah 2, 4 atau 6 harokat. Apabila dibaca wasol atau lanjut, maka hukumnya kembali seperti mad tabi'i, yaitu 2 harokat. Contoh mad arid disukun dalam Al-Quran adalah yukadzibu biddin. Baik, yang selanjutnya adalah mad badal, yaitu apabila ada huruf hamzah bertemu dengan mad. Mad badal terjadi apabila ada 2 buah huruf hamzah dan huruf hamzah yang pertama berharokat sedangkan huruf hamzah yang kedua disukunkan atau mati. Maka hamzah yang kedua diganti dengan alif, waw atau ya. Panjang bacaan mad badal adalah 2 harokat atau 1 alif. Contoh wal akhirah. Dan yang keempat adalah mad iwad, yaitu mad yang terjadi apabila pada akhir kalimat terdapat huruf yang berharokat fathah tanwin dan dibaca waqaf atau berhenti. Panjang bacaannya 2 harokat atau 1 alif. Contohnya adalah sobha. Baik, yang keenam adalah mad lazim mutsaqal kilmi. Mad lazim mutsaqal kilmi atau disebut juga sebagai mad lazim mutawwal terjadi apabila mad tabi'i bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kata. Mad lazim mutsaqal kilmi ini mempunyai tanda atau simbol berupa garis lengkung yang tebal seperti sebuah gambar pedang, seperti pada mad wajib muttasil. Cara membacanya adalah dengan panjang 6 harokat atau 3 alif. Contoh mad lazim mutsaqal kilmi bi'annahum syaqqu. Selanjutnya adalah mad lazim mukhaffaf kilmi. Secara bahasa, mad lazim mukhaffaf kilmi terdiri dari beberapa kata dalam bahasa Arab. Yang pertama, mad berarti panjang, lazim artinya wajib atau harus, mukhaffaf bermakna ringan, dan kilmi yaitu kalimat. Contoh mad lazim mukhaffaf kilmi adalah al-ana. Baik, selanjutnya adalah mad lazim harfi musba'. Mad ini biasa terjadi di awal permulaan surat di dalam Al-Quran. Panjang bacaannya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contoh mad lazim harfi musba', alif lam ra. Baik, selanjutnya adalah mad lazim harfi mukhaffaf. Mad ini juga terjadi hanya pada awal surat dalam Al-Quran. Cara membacanya adalah dengan panjang 2 harokat atau 1 alif. Contoh mad lazim harfi mukhaffaf adalah hamim. Selanjutnya adalah mad layyin atau mad lin. Mad ini terjadi bila dalam suatu lafaz
terdapat huruf berharokat fathah bertemu waw sukun, atau mati, atau ya sukun, atau mati. Kemudian terdapat huruf lain yang juga berharokat dan dibaca waqaf atau berhenti. Apabila dibaca wasol atau lanjut, tidak dibaca panjang. Panjang bacaan mat lain atau matlin adalah 2-6 harokat atau 1-3 alif. Contoh bacaan mat lain, hadzal bait. Selanjutnya adalah mat silah qasirah. Mat silah qasirah yaitu pemanjangan suatu suara pada huruf ha dhamir dalam suatu kata, di mana sebelum ha dhamir adalah huruf hidup dan tidak diikuti huruf hamzah sesudah ha dhamir tersebut. Pemanjangan suara pada huruf ha dhamir tidak disebabkan oleh huruf mat, tetapi karena diapit oleh huruf hidup dengan tujuan agar bacaannya menjadi mudah. Panjang bacaan mat silah qasirah adalah 2 harokat atau 1 alif. Contoh mat silah qasirah lahuma. Selanjutnya adalah mat silah tawilah, yaitu bacaan mat yang terjadi apabila ha dhamir atau kata ganti bertemu dengan huruf hamzah yang berharokat, dan huruf sebelum ha dhamir tersebut juga harus berharokat. Panjang bacaannya adalah 2-5 harokat atau 1-2,5 alif. Contohnya wa annahu ilaih. Selanjutnya adalah mat farqi. Mat farqi adalah salah satu hukum mat yang terjadi dari pertemuan mat badal dan huruf yang bertasydid. Dinamakan mat farqi karena untuk membedakan bahwa hamzah tersebut adalah hamzah yang digunakan untuk bertanya apakah, atau bisa juga disebut dengan nama mat istifham atau pertanyaan. Durasi panjang bacaannya pada mat farqi ini adalah 3 alif atau 6 harokat. Contoh bacaan mat farqi ini adalah dzakarain. Kemudian yang terakhir adalah mat tamkin, yaitu mat yang terdapat pada huruf ya berganda, di mana ya yang pertama bersimbol tasydid kasrah dan ya yang kedua bersimbol sukun atau mati. Syaratnya adalah apabila ia tidak diikuti lagi dengan huruf hidup yang dimatikan atau karena ada di akhir bacaan. Karena kasus demikian itu akan berubah nama menjadi mat arid lisukun. Panjang mat tamkin adalah 2 harokat. Contoh mat tamkin adalah wal umiyyin. Baik, mungkin cukup sekian materi mat far'i pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, pada Allah mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.